Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai limit tak hingga. Sebelum kita belajar limit tak hingga, kita harus tahu notasi tak hingga atau infinity. Infinity. Jadi lambang tak hingga menunjukkan suatu bilangan yang sangat besar sekali. Tetapi bilangan ini tidak jelas. Tidak jelas jumlahnya. Ya. Kemudian kalau negatif tak hingga itu berarti menunjukkan bilangan yang sangat kecil sekali. Ya, sangat kecil sekali. Di dalam koordinat kartesius, dalam sumbu X kita tahu ke kanan, semakin ke kanan dia semakin besar. Maka lambang tak hingga menunjukkan gerakan ke kanan yang terus menerus. Semakin ke kanan semakin besar, itu menunjukkan tak hingga. Demikian juga dengan sumbu Y. Tak hingga menuju ke atas. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai ketakhinggaan. Perhatikan bahwa tak hingga dikurangi tak hingga tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena tak hingga yang pertama dengan tak hingga yang kedua belum tentu sama. Belum tentu sama. Karena kembali lagi bahwa tak hingga adalah suatu bilangan yang sangat besar tapi tidak jelas. Nah, sehingga bentuk tak hingga dikurangi tak hingga termasuk bentuk tak tentu. Demikian juga tak hingga dibagi tak hingga. Tidak sama dengan 1. Alasannya sama. Karena tak hingga yang pertama belum tentu sama dengan tak hingga yang kedua. Dan termasuk juga bentuk tak tentu. Gitu ya. Oke. Kita masuk ke limit fungsi tak hingga. Pada asalnya, limit tak hingga atau limit secara umum diselesaikan dengan cara grafik dan juga tabel. Ya. Aslinya adalah tabel atau dengan grafik. Sekarang perhatikan kalau kita menggunakan tabel. Suatu fungsi fx sama dengan 1 per x. Ya. Dengan x kita perbesar. 10, 100 sehingga menjadi 1 per 10, 0,1, 1 per 100, 0,01, 1 per 1000, 0,001, 1 per 10.000, 0,0001, dan seterusnya. Ternyata ketika X-nya semakin besar, ketika X-nya menuju tak hingga semakin besar, hasilnya semakin kecil yaitu menuju 0. Nah, berikutnya, bagaimana kalau fx adalah 1 per x, x-nya kita isi semakin kecil. Ketika x-nya kita ganti min 10, negatif 0,1. Diganti min 100, negatif 0,01. Diganti min 1000, hasilnya negatif 0,001. Dan seterusnya. Semakin X kita ganti dengan bilang semakin kecil atau menuju negatif tak hingga, hasilnya semakin mendekati 0. Dari dua tabel ini, kita dapat ketahui yang pertama, bahwa limit 1 per X untuk X mendekati tak hingga. Jadi ketika X-nya diganti dengan tak hingga, 1 dibagi tak hingga, maka nilainya mendekati 0. Atau nilainya 0. Ketika 1 per X, X-nya diganti negatif tak hingga, hasilnya juga 0. Ini sudah dibuktikan dari tabel pertama dan tabel kedua. Ya, ini perlu kita pahami dengan baik karena ini salah satu konsep dasar limit tak hingga. Jadi kalau ada suatu bilangan berapapun, 1000, 2000, 3000, kalau dibagi tak hingga hasilnya 0. Dibagi negatif tak hingga hasilnya juga 0. Jadi bukan hanya 1, 1000, 2000, 3000. Selama masih ada bilangannya dibagi tak hingga hasilnya adalah 0. Berikutnya, konsep dasar berikutnya. Kalau ada limit X mendekati tak hingga, X pangkat N hasilnya adalah tak hingga. Kenapa bisa begitu? Karena ketika X kita ganti dengan tak hingga, bilangan yang sangat besar, dipangkatkan, tentu hasilnya semakin besar. Demikian juga kalau ada suatu bilangan A dibagi tak hingga, maka
hasilnya sama dengan 0. Nah, ini sudah kita ketahui pada penjelasan yang lalu. Nah, ini. Yang penting adalah logika. Sesuatu yang sangat besar dipangkatkan semakin tambah besar. Ada suatu bilangan dibagi sesuatu yang sangat besar, hasilnya adalah 0. Nah, ini logika yang perlu kita tanamkan untuk limit tak hingga. Baik. Beberapa analisa dalam limit tak hingga antara lain dalam bentuk grafik. Perhatikan grafik berikut ini, ada beberapa soal yang akan kita bahas. Yang pertama, ada suatu grafik berbentuk garis lurus atau grafiknya grafik linier. Grafik linier ini adalah fx berupa linier. Perhatikan, fx-nya adalah linier. Kita ketahui limit fx x mendekati tak hingga adalah tak hingga. Mengapa bisa demikian? Perhatikan penjelasannya. X mendekati tak hingga. X mendekati tak hingga artinya kita melihat sumbu X sebelah kanan, terus ke kanan. Ketika sumbu X terus ke kanan, berarti X-nya mendekati tak hingga. Ketika mendekati tak hingga, perhatikan garis ini. Perhatikan garisnya. Garis grafik menuju ke atas terus. Berarti Y-nya menuju tak hingga. Ketika X mendekati tak hingga, Y-nya menuju tak hingga. Jadi ketika limit fx X mendekati tak hingga, hasilnya tak hingga. Jadi ini adalah Y-nya. Ya, ini adalah Y. Jadi nilai limit adalah kita lihat Y-nya. Ketika X-nya menuju ke kanan, garisnya menuju ke atas. Berarti Y-nya mendekati tak hingga. Berikutnya, limit fx ketika X mendekati negatif tak hingga. X mendekati tak hingga berarti dia ke kiri. Ketika kita lihat ke kiri, perhatikan garisnya. Ketika X-nya terus ke kiri, perhatikan garisnya. Garisnya terus ke bawah. Menunjukkan Y-nya menuju negatif tak hingga. Karena terus ke bawah, negatifnya semakin besar negatifnya. Maka nilainya mendekati tak hingga. Soal kedua, perhatikan grafiknya berupa fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat. Perhatikan, bentuknya berupa parabola fungsi kuadrat. Nah, ini fx-nya berupa fungsi kuadrat. Ketika x mendekati tak hingga, berarti kita lihat kemana? Ke kanan. Ketika ke kanan, garisnya kemana? Ke atas. Kalau ke atas, berarti y sama dengan tak hingga ini. Nah, hasilnya tak hingga. Jadi ketika kita ke kanan, lihat garisnya. Oh, garisnya ke atas. Berarti limitnya tak hingga. Limit fx x mendekati negatif tak hingga. Berarti kita ke kiri. Ketika kita ke kiri, garisnya bagaimana? Terus ke atas juga. Berarti jawabannya tak hingga. Gitu. Ya, saya dipengerti. Jadi ketika x-nya mendekati tak hingga, kita melihat ke kanan. X mendekati min tak hingga, kita melihat ke kiri. Baik. Soal ketiga. Soal ketiga sama. Ada persamaan kuadrat atau grafiknya grafik fungsi kuadrat berupa parabola terbuka ke bawah. Perhatikan. Nah, ini efeknya berupa parabola ya. Fungsi kuadrat terbuka ke bawah. Ketika X mendekati tak hingga, berarti kita lihat kemana? Ke kanan. Ketika ke kanan, garisnya kemana? Ternyata ke bawah. Berarti terus negatif. Y-nya terus negatif. Berarti ketika X mendekati tak hingga, limitnya hasilnya negatif tak hingga. Karena terus ke bawah. Berikutnya, ketika limit fx x mendekati min tak hingga, berarti kita lihat ke kiri. X mendekati min tak hingga, kita lihat ke kiri. Ketika kita lihat ke kiri, garisnya ke bawah, berarti hasilnya min tak hingga. Soal keempat, perhatikan, ini namanya fungsi kubik, fungsi x pangkat 3.
Ketika fx, ini fx-nya adalah berupa fungsi kubik ya. Perhatikan, x mendekati tak hingga, berarti kita lihat ke kanan. Garisnya kemana? Ke atas, berarti jawabannya tak hingga. Limit fx, x mendekati min tak hingga. Kita lihat ke kiri. Kita lihat ke kiri. Apa yang terjadi ketika kita lihat ke kiri? Garisnya ke bawah. Berarti jawabannya min tak hingga. Jawabannya adalah min tak hingga. Ini. Soal kelima. Soal kelima, perhatikan. Saya punya sebuah garis Y sama dengan min 1. Ya, garis Y sama dengan min 1. Nah, Y sama dengan min 1 berarti kan di sini adalah suatu fungsi. Garis biru adalah suatu fungsi. Namanya ini fungsi rasional ya. Fungsi rasional biasanya berupa dua grafik seperti ini. Perhatikan fx-nya x plus 2 per min x plus 1. Sama ini juga x plus 2 per min x plus 1. Ya, fx-nya berupa fungsi rasional atau fungsi pecahan. Nah, perhatikan limit fx, x mendekati tak hingga. Berarti kita lihat ke kanan. Ketika kita lihat ke kanan, bagaimana garis biru ini? Grafiknya semakin mendekati garis Y sama dengan min 1. Ya, jadi mendekati Y sama dengan min 1, maka jawabannya adalah min 1. Ya, karena semakin ke kiri, semakin ke kanan, ya, semakin ke kanan perhatikan, dia semakin mendekati garis Y sama min 1, maka jawabannya limit fx, x mendekati x tak hingga, x mendekati tak hingga, jawabannya adalah min 1. Karena grafik ketika kita lihat ke kanan, dia mendekati Y sama dengan 1. Berikutnya, limit fx, x mendekati min tak hingga. Kita lihat kemana? Kita lihat ke kiri. Ketika kita melihat ke kiri terus, ternyata grafiknya mendekati Y sama dengan min 1. Maka kita tulis limit fx, x mendekati min tak hingga adalah min 1. Nah, garis yang semakin lama semakin didekati tetapi tidak bersentuhan dinamakan asimtot. Nah, karena ini datar, maka Y sama dengan min 1 disebut asimtot datar. Demikian yang dapat saya sampaikan ya. Beberapa bentuk limit fungsi aljabar untuk tak hingga dapat kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.